Prabowo, Bapak ini jenderal, Pak. Jangan kalah sama tukang mebel. Jenderal kita, Pak Narko. Pak Prabowo, kalau emang nggak sanggup, ngaku, Pak. Nggak apa-apa, bilang aja. Wahai rakyat, saya presiden, saya juga takut sama koruptor. Biar rakyat, Pak, kami udah gatel. Kalau emang hukum nggak bisa bikin hukum mati, kami yang matiin. Karena buat kami rakyat, melihat saudara-saudara kami yang jadi korban, kami rasanya sudah seperti mati, Pak. Bagi kami rakyat Indonesia sekarang, hidup dan mati udah nggak ada arti. Zaman kami sekarang, gimana lagi nanti zaman anak-anak kita, Pak? Anak cucu kita, Pak. Alam Indonesia yang pasti akan mengakibatkan bencana ke depannya. Jadi sebelum bencana terjadi, Pak Prabowo, Bapak ini jenderal, Pak. Jangan kalah sama tukang mebel. Bapak ini jenderal, pernah turun perang. Dan rakyat Bapak siap untuk perang, Pak. Kalau memang nggak sanggup, bilang nggak sanggup. Demi Allah, rakyat akan turun bakal koruptor. Allahu Akbar. Ganyang koruptor. Ganyang koruptor. Terima kasih. Jenderal kita, Pak Narko. Pak Prabowo, kalau emang nggak Dalam hal ini kawan-kawan, kita tidak boleh terprovokasi satu sama lain, kawan-kawan. Sepakat, kawan-kawan? Kawan-kawan, kalau kita lihat negara ini selain membuat produk-produk yang tidak jelas, kawan-kawan, sampai dipaksakan rancangan undang-undang Sisdekas pun tidak disahkan sama sekali, kawan-kawan. Oleh karena itu, kawan-kawan, hari ini kita akan bersatu untuk melawan hal-hal yang tidak keadilan. Sepakat, kawan-kawan? Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan yang melawan! Kawan-kawan, kalau kita berbicara demokrasi, berarti kita berbicara soal konstitusi, kawan-kawan. Ketika kita berbicara soal konstitusi, di sana ada hak dan warga negara yang harus kita patuhi, kawan-kawan. Yang dipatuhi oleh pemerintah, kawan-kawan. Apakah pada hari ini pemerintah mematuhi hal itu, kawan-kawan? Tentu tidak, kawan-kawan. Maka pada hari ini di Hardiknas, ketika pemerintah di sana melaksanakan seremonial, kita pada hari ini turun ke jalan untuk menuntut hak kita, kawan-kawan. Sepakat? Kalian semua yang berada di sini, kawan-kawan, adalah calon-calon sarjana. Baik, saya sampaikan tadi gimana Pak hasil pemeriksaan Pak? Handphone. Pagi hari ini saya
mendapatkan undangan dari Barreskrim dan keterangan atas aduan dari masyarakat kepada Barreskrim, dan saya memenuhi undangan itu. Sekaligus saya mengambil ijazah yang saat yang lalu diantarkan ke Barreskrim dan sudah saya ambil. Apa saja Pak pertanyaan yang tadi diajukan oleh penyidik Pak? Ada 22 pertanyaan yang tadi disampaikan, ya sekitar jasa dari SD, SMP, SMA sampai universitas, juga yang berkaitan dengan skripsi, dengan kegiatan saat mahasiswa saya di sekitar itu. Ya. Pak, itu kan tadi sekalian ambil ijazah, apakah artinya proses uji lapornya sudah selesai dilakukan atau Ya, nanti ditanyakan ke Barreskrim. Boleh ditunjukkan mungkin Pak ijazahnya gitu Pak, ini kan sudah dibawa. Dikasih lihat gitu Pak sedikit. Ijazah nanti akan kami buka pada saat diminta oleh pengadilan, oleh hakim. Pak, ini kan tapi di pemeriksaan kali ini sebagai terlapor. Nah, dari Pak Jokowi sendiri melihatnya seperti apa? Kemarin kan di Polda Ya. sebagai pelapor. Ya nggak apa-apa. Saya datang kalau diundang untuk baik diperiksa, untuk dimintai keterangan. Saya sebagai Sekjen TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis, hari ini kedatangan tamu besar Profesor Amin Rais. Oleh sebab itu, hari ini sidang tadi dimulai, tapi isi apa dari proses sidang ini yang tepat Prof. Egy Sujana untuk menjelaskan. Monggo, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada terjadi lompatan berpikir dari majelis hakim. Mereka meminta kita mengikuti urutan agar sesuai dengan aturan hukum yang ada. Nah, urutannya dia mulai dari mediasi. Padahal sebelum mediasi kan harus surat kuasa dulu yang jelas. Nah, sampai detik tadi tidak ada surat kuasa tanda tangan basah dari Jokowi, tidak ada. Yang ada surat mandat dari Seknek, dari Jaksa Agung. Apa urusannya? Hukum acara HIR tidak mengatur itu. Apalagi mengacu ke Undang-Undang Dasar 45 pasal 27 ayat 1, setiap warga negara berkesamaan kedudukannya dalam pemerintahan dan hukum tanpa kecuali. Jadi Presiden Jokowi jangan merasa hebat di sini, sama lu sama rakyat, sama kita. Maka datanglah gugatan ini untuk supaya clear. Dan kita tidak macam-macam. Kalau Anda bisa menunjukkan ijazah asli, case close, kasus tutup, dan kita bubar, kita tenang. Presiden kita punya ijazahnya. Tapi kalau nggak ada, Anda tahu diri dong, Anda tidak berhak jadi presiden. Karena ijazah itu syarat sebagai untuk jadi capres, syaratnya itu ada ijazah, minimal ijazah SMA. Nah, itulah. Dan dulu pernah Pak Amin Rais ngajarin, tunjukin ijazahnya dari mulai SD sampai profesornya. Nah, tinggal gitu aja kok susah Jokowi. Nah, problemnya kan dia waktu wali kota ngaku dokter Andes, pas presiden ngaku insinyur. Nah, ini bagaimana presiden begini? Ternyata Mas Wapres Gibran. Ada apa Mas dengan Mas Wapres Gibran? Mas Wapres Gibran tidak tamat SMA. Masa sih Mas? Tidak punya ijazah SMA. Terus gimana? Dan karena itu Mas Wapres Gibran digugat oleh warga senilai 125 triliun. Apa iya sih Mas? Gara-garanya Mas Wapres. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati teman-teman, sobat-sobat semuanya dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini teman-teman, kita melihat sebuah cuplikan video yang sangat menarik. Tentunya hal-hal seperti ini menjadi sebuah pemahaman bagi kita untuk menilai perjalanan politik yang terjadi ke depan.
Teman-teman, perlu kita menyadari bahwa memang polemik kasus ijazah Jokowi ini secara terus-menerus dibicarakan. Begitu orang-orang yang menggugat dan juga orang-orang yang membantah hal ini. Timnya Jokowi ya berusaha keras untuk mencari tahu ya sebuah kebenaran. Ketika kita melihat timnya RRT, mereka datang di pengadilan, mereka membawakan bukti, tidak sekedar omongan, tidak sekedar pernyataan, tetapi ada bukti secara kasat mata yang dapat dilihat oleh majelis hakim dan seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana dengan orang-orangnya Jokowi? Termul-termul yang pandai berkata-kata, pandai berbicara, apakah dengan pernyataan sebuah kalimat dapat menentukan sebuah ijazah itu adalah palsu? Tentunya hakim tidak bodoh akal hal ini. Mereka paham mana yang benar dan mana yang salah. Rakyat saat ini teman-teman, mereka memberikan bagaimana untuk pembuktian ijazah ini. Anak SD pun paham bahwa ijazah itu layak diragukan. Kalau timnya RRT, Roy Suryo mengatakan 90,9% ijazah itu adalah palsu. Ada apa? Mereka punya dasar menyampaikan hal itu. Mereka punya firasat bahwasanya Jokowi dalam mencalonkan dirinya, baik itu mencalonkan dirinya sebagai wali kota, mencalonkan dirinya gubernur hingga presiden selama 10 tahun lamanya, dia mengenakan ijazah yang dapat diragukan. Nah, UGM saat ini ketika ditanyakan oleh awak media dan begitu juga teman-teman RRT, mereka mempertanyakan apakah Jokowi benar-benar lulusan dari sana. Pernyataan yang disampaikan oleh Familia, dia tidak dapat menjaminkan bahwasanya Jokowi lulus di sana. Pernyataan mana yang dikatakan oleh Familia membenarkan Jokowi lulusan Fakultas Kehutanan tahun 80-an? Sekarang ini kalau kita melihat realita yang terjadi di lapangan, profesor, doktor, bahkan dosen-dosen mahasiswa khususnya Universitas Gadjah Mada, dari segala disiplin, ilmu harus bersatu mengungkapkan kebenaran ijazah Jokowi ini. Karena kalau tidak, sekarang pasti suatu waktu akan tetap terungkap. Karena rektor, pembantu rektor dekan, pembantu dekan, dan pejabat UGM lainnya tidak akan selamanya menjabat. Pada waktunya akan berganti dengan pejabat-pejabat yang baru. Akan terbongkar semuanya. Baik itu kelicikan dan kebohongan-kebohongan mereka. Berusaha keras untuk menutupi semuanya ini, tetapi kelak di kemudian hari, itu akan terungkap semua kebenaran teman-teman. Saya yakin posisi Jokowi saat ini teman-teman, posisi yang tidak enak. Artinya kalau pepatah mengatakan maju kena, mundur juga kena. Nah, inilah orang-orang yang hanya fokus dengan kekuasaan, yang haus kekuasaan, berani menghalalkan segala macam cara untuk mencapai titik yang ia inginkan. Itulah ciri-ciri Jokowi, ya. Cara-cara haram pun bisa jadi dilaksanakan oleh orang-orang seperti ini. Apalagi ternak-ternaknya. Itu dibayar berapa, bos? Itu pertanyaannya. Sehingga mereka mati-matian dengan membela keras ijazah itu, mereka menyatakan ijazah asli. Nah, kalau ijazah asli, sebenarnya simple banget untuk pembuktian ijazah itu. Tinggal menunjukkan ijazahnya di depan publik, di depan para persidangan, di depan para majelis hakim. Disitulah selesai tuh barang, tidak ada lagi yang perlu diperdebatkan, tidak ada lagi juga yang perlu dibicarakan. Sehingga dengan itu kita bisa tenang, tidak ada lagi isu yang memecah belah anak-anak bangsa, tidak ada lagi isu yang membuat rakyat kecewa terhadap itu. Nah, UGM dan Polda sudah berjamaah menutupi ijazah palsu Jokowi karena pakai kumis dan kacamata. Rektor UGM, tolong carikan hal itu, ya, karena banyak kejanggalan di foto ijazah Joko Widodo, mulai dari pas fotonya lah, mengenakan kacamata lah. Apakah itu Jokowi yang memang benar-benar lulusan dari UGM? Kalau secara aturan dalam percetakan pas foto di ijazah tidak diperkenankan sama sekali untuk mengenakan kacamata pas foto itu. Namun di foto ijazah itu yang katanya Jokowi mengenakan kacamata. Bahkan sampai sekarang jika Jokowi dari dulu mengenakan kacamata, sekarang ini Jokowi mungkin sudah minusnya teman-teman. Tetapi baik-baik aja tuh matanya Jokowi. Kita rakyat Indonesia minta saudara kita yang alumni UGM semoga bersatu bela kebenaran. Kalian anak cucu kita capek-capek kuliah penuh
pengorbanan. Baik dari orang tua juga dari alumni itu sendiri dirusak dengan ijazah kepalsuan. Ayo jangan diam akan hal ini. Banyak profesor dikalahkan dengan sikap yang begitu nggak mau mewujudkan ijazahnya. Sampai aparat hukum dapat dengan mudah dituduhkan oleh manusia yang satu ini. Dia dapat mengintervensi golongan-golongan tertentu. Orang-orang seperti inilah yang perlu untuk kita waspadai ke depan. Jika di 2030 nantinya, 2029, banyak perjuangan di sana, baik itu dalam pemilihan wakil presiden, pemilihan presiden, dan berbagai macam perjuangan yang lain, kita yakin masyarakat tidak akan pernah sedikit pun memberikan peluang terhadap geng Solo. Karena kita sudah tahu bagaimana tindakan-tindakan yang begitu licik yang hanya menguntungkan pribadi mereka. Bahkan jangankan menguntungkan pribadi, di sela-sela rakyat saat ini menderita kemiskinan, susah mendapatkan suatu kelayakan dalam kehidupan mereka, sehingga bermasyarakat mereka sangat terjerat hatinya, menjerit. Jadi Jokowi mencari keuntungan di sana. Apakah ini sosok pemimpin yang etis untuk kita berikan sebuah apresiasi? Sangat mustahil kita memberikan hal itu. Teman-teman, dimanapun Anda berada, silahkan berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini, sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. Salam NKRI harga mati.